Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisti Nurfadila dengan NIM 2019143252 dengan mata kuliah pendalaman materi PKN SD dari kelas 4A dengan dosen pengampu Ibu Kiki Aryaningrum MPD. Tugas ini merupakan rangka dalam pelaksanaan ujian tengah semester. Adapun materinya untuk pertemuan 1 yaitu membahas silabus mata kuliah, pertemuan kedua membahas persatuan dan kesatuan, pertemuan ketiga membahas norma, hukum, dan peraturan, pertemuan keempat membahas hak asasi manusia, pertemuan kelima membahas kebutuhan warga negara yaitu bergotong royong, pertemuan keenam membahas konstitusi negara, dan pertemuan 7 membahas hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Materi yang pertama adalah persatuan dan kesatuan. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia menandakan bahwa berakhirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tidak akan pernah terjadi apabila tidak adanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia harus selalu kita jaga. Adapun pengertian dari persatuan merupakan gabungan, ikatan, atau kumpulan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Maksudnya, persatuan merupakan gabungan dari seluruh bangsa yang berada di wilayah Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, atau bersatunya bermacam suku, ras, etnis, dan budaya yang ada di Nusantara menjadi sesuatu yang utuh dan tunggal sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan: 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 3. Sangsaka Merah Putih, 4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, 5. Bahasa Indonesia, dan 6. Sumpah Pemuda. Materi yang kedua adalah norma, hukum, dan peraturan. Norma berasal dari bahasa Belanda yaitu norm, yang berarti patokan, pedoman, atau pokok kaidah. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Ada 4 macam norma yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Yang pertama yaitu norma agama. Norma agama ialah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa berupa siksa kelak di akhirat. Contohnya seperti kamu dilarang membunuh, kamu dilarang mencuri, kamu harus patuh kepada orang tua. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan ialah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Pelanggaran norma kesusilaan ialah pelanggaran perasaan yang berakibatkan penyesalan. Norma kesusilaan bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Contohnya, 1. Kamu tidak boleh mencuri milik orang lain. 2. Kamu harus berlaku jujur. Yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan ialah peraturan hidup yang timbul dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Akibat dari pelanggaran terhadap norma ini ialah dicela sesamanya, karena sumber norma ini adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Contohnya seperti jangan makan sambil berbicara, atau jika lewat di depan orang yang lebih tua, kita harus sedikit menundukkan atau menurunkan badan kita. Yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum ialah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara.
Sumbernya bisa berupa peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama. Norma hukum sendiri ialah norma yang bersifat mengikat, berarti semua orang wajib untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan dari norma hukum tersebut. Contohnya seperti barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa atau nyawa orang lain dihukum karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun. Materi yang ketiga adalah hak asasi manusia. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, berdasarkan pengertian tersebut, diambillah bahwa hak asasi manusia merupakan hak manusia yang diperoleh sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang harus dihormati dan dilindungi. Adapun ciri-ciri HAM ialah HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. HAM berlaku untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorang pun yang mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Dari ciri-ciri tersebut dapat kita simpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh semua orang sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, yang mana hak itu tidak bisa diganggu-gugat atau dilanggar oleh orang lain. Contoh hak asasi manusia seperti anggota masyarakat mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, atau hak untuk bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Materi yang keempat adalah kebutuhan warga negara, gotong royong. Gotong royong adalah istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama demi mencapai suatu hasil yang diinginkan. Jadi, gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama dan bersifat sukarela dengan tujuan untuk memperlancar suatu pekerjaan agar menjadi mudah dan ringan. Gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Hal itu tertuang dalam Pancasila, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Gotong royong merupakan kepribadian bangsa dan merupakan budaya yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Sikap gotong royong itu seharusnya dimiliki seluruh elemen atau lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Adanya kesadaran setiap elemen dan lapisan masyarakat dalam menerapkan perilaku gotong royong, maka hubungan persaudaraan atau silaturahmi akan menjadi semakin erat. Adapun nilai-nilai yang dimiliki oleh gotong royong yaitu nilai kebersamaan, persatuan, rela berkorban, tolong-menolong, dan sosialisasi. Contohnya membersihkan lingkungan sekitar masjid dan kerja bakti membersihkan lingkungan desa bersama-sama. Materi yang kelima ialah konstitusi negara. Konstitusi negara adalah Undang-Undang Dasar atau sering disingkat UUD dalam negara. Adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Setiap undang-undang memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut. 1. Organisasi negara. 2. Hak-hak asasi manusia. 3. Prosedur mengubah undang-undang dasar. 4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. 5. Memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Adapun konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia: 1. UUD 1945, 2. Konstitusi RIS,
dari tanggal 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950. 3 UUDS 1950, 4 UUD 1945 Orde Lama, 5 UUD 1945 Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, dan yang terakhir UUD 1945 di amandemen tahun 1998 sampai sekarang. Materi yang ke-6 adalah hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dua kata dari Sanskerta. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani yaitu ideos dan logos yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasarkan kepada pengetahuan. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar atau fundamen untuk mengatur pemerintah negara, ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Pancasila tidak hanya berkedudukan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Pancasila ialah sebagai ideologi yang mempunyai makna sebagai berikut. 1. Nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. 2. Nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila ini merupakan nilai yang disepakati secara bersama, oleh karena itu menjadi satu di antara sarana di dalam pemersatu masyarakat Indonesia. Adapun contoh dari Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Sila pertama. Contoh penerapan ideologi Pancasila pada sila pertama adalah memberikan kebebasan untuk memeluk agama. Jadi, negara tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk satu di antara agama tertentu. 2. Untuk sila kedua, saling menghormati sesuai adab ketimuran dan sesuai dengan sila kedua dari Pancasila merupakan contoh ideologi dari sila kedua. Contoh sila ketiga yaitu selalu mementingkan kepentingan golongan dibandingkan kepentingan individu. Yang keempat, contoh sila keempat, adanya ideologi Pancasila menuntut masyarakat untuk bermusyawarah dalam memutuskan atau memberi solusi dari suatu masalah yang sedang terjadi. Contoh ideologi Pancasila yang terakhir pada sila kelima adalah bersikap adil dalam memutuskan suatu permasalahan. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.